Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Bogel Channel TV. Kali ini kita menyusuri area tambak di kanan kiri. Ada tambak, memang ada tambak. Ada yang kering, juga ada yang masih banyak air. Jalannya 1 meter ya, tapi alhamdulillah sudah dipaping ya, enak. Dan kayak kalau malam juga banyak lampu jadi terang benderang. Kita habis melewati Desa Sawuan ya, Desa Sawuan, terus menyusuri jalan ini saja. Ada jalan lain karena berkelok-kelok. Terus mengikuti area yang ada lampu solar cell-nya, lampu tenaga surya. Ini ada warung ya, di tengah tambak ada warung. Belok kanan. Ada warung. Belok sedikit ke kiri. Oke, kita matiin Google Map dulu ya. Kita tadi pakai Google Map. Oke, kita lanjutkan kembali. Masih tetap menyusuri area pertambangan, menyusuri jalan ini terus. Meskipun belok kanan, belok kiri, ya memang jalannya cuma ini, benar yang lain. Nah, ini dari Desa Sawuan ya. Kira-kira ada 4 kiloan lah. 4 kiloan menuju Dusun Petingan. Jadi kita melewati Sawuan dulu tadi. Habis Desa Sawuan kita melewati area tambak menuju ke Desa Kapetingan. Masih bersama Mbak Bogel Channel MBC TV. Kali ini kita mengunjungi makam ibunda dari Kanjeng Sunan Giri, yaitu Bunda Dewi Sekar Dadu yang ada di Dusun Kapetingan ya. Banyak cerita dari versi-versi, karena makam dari Dewi Sekar Dadu ini ada yang di Lamongan, ada yang di Kedaton Gresik, ada juga yang di Sidoarjo. Nah, kali ini untuk Mbak Bogel Channel MBC TV mengunjungi yang ada di Sidoarjo. Bagaimana kisahnya, bagaimana ceritanya, ikuti terus penelusuran Mbak Bogel Channel MBC TV. Meskipun berkelok-kelok menyusuri area tambak, 1 jam, 2 jam persimpangan atau perpapasan sama roda 2 ya. Memang ini cuma jalannya roda 2.
tadi baru kali ini berpapasan ya, karena memang sangat jauh sekali. Kita mengikuti terus di area pertambangan. Ini dari Desa Sawan perkiraan sudah 6 atau 7 kilo ya. Masih belum ketemu rumah penduduk. Jadi kita memang sengaja nyantai-nyantai sambil lihat situasi di sekitar kita. Ini kurang lebih pukul 10 siang ya. Jadi belum terlalu panas juga nggak dingin, sedang ini cuacanya sangat adem meskipun jam 10. Pokoknya nggak usah khawatir, kita mengikuti di jalan ini saja terus, jalan pakai mapping ya. Pokoknya kita kalau nggak kepingin kesasar ya ikuti jalan lampu aja. Ini juga pentingan ada penunjuknya jalan. Ini hamparan tambak-tambak dari kanan kiri tambak. Masih belum kelihatan kampungnya ya. Tetap ada penunjuk jalan. Ini sudah ada di Eloan ya. Nah, ini ada penunjuk wisata religi Dewi Sekar Dadu, Mbah Sandang, Kapetingan. Oke, kita lanjutkan kembali. Ada orang mancing ya. Alhamdulillah akhirnya kita nyampe rumah penduduk. Jadi perkiraan tadi 20 kilo. Kita menyusuri area tambak dan sampai di rumah penduduk di Desa Kapetingan ya. Kita kunjungi bersama-sama makam dari Raden Ayu Dewi Sekar Dadu. Ini di tepi kampung juga di tepi tambak ya. Jadi ini di tepi kampung, di kanan kampung, di kiri tambak. Nanti kita menyusuri jalan ini. Nah, ini juga ada penunjuk jalan ya. Jadi karena di sekitar adanya tambak, saya yakin orang sini mayoritas pekerjaannya juga petani tambak. Kita nyantai-nyantai. Itu menyusul. Bye. Oke, tanya-tanya dulu. Mungkin kita dekat. Saya usia, makamnya Dewi Sekar Dadu. Oh ngajeng nih guys.
matur suwun. Teng Lamongan. Nggih. Nggih, monggo. Alhamdulillah kita juga ramah-ramah, kita sudah dikasih tahu dari depan mata, akhirnya kita nyampe juga. Akhirnya kita nyampe juga di samping sungai. Ini juga kondisi juga bersih, meskipun sungai tapi kondisi juga sangat bersih. Dan nanti bagaimana ceritanya, jelas sejarahnya bagaimana, nanti kita tanya-tanya kepada Bapak Jurubunci untuk cerita selengkapnya lebih detail. Ini ada rombongan ya dari kawasan Jombang. Perkiraan ada 2 bus. Jadi kalau naik bus atau elep atau kendaraan pribadi, nanti naiknya, maksudnya turunnya di pasar ikan dari Buduran, sebelah selatan pasar ikan. Nanti ada jembatan, habis jembatan belok kiri nanti ada dermaga untuk penyeberangan untuk perahu-perahu. Jadi kalau naik mobil nanti disediakan perahu untuk ke tempat ini. Nah, naik perahunya satu orang membayar 50.000 karena jauh sekali. Saya tadi kan naik motor, jadi lewatnya lewat utara, lewat dusun Dahuannya, desa Dahuannya, tadi jalan saya kira 20 kilo melewati area tambak yang tadi saya lewati. Oke, kita di koma dulu, nanti dilanjutkan kembali. Kita masuk ke area makam Dewi Sinarkana. Let's go. Saking putih, Mbak? Bang putih? Oh, Mas Warno. Iya.
Nah, ini di sebelah baratnya juga terdapat tambak-tambak yang ikannya bermunculan. Ini juga ada pohon asam ya, nah belum begitu besar, ini sekitaran umur 5 tahun atau 10 tahun. Nah, ini juga ada pohon beringin yang sangat rindang, hampir sama umurnya, kisaran sekitar 4 atau 5 tahun. Alhamdulillah kita nyampe di sini nggak terlalu siang, akhirnya kita bisa santai-santai, bisa melihat situasi yang ada di sekitar makam Dewi Sekardado. Ini area parkir untuk motor ya, sangat luas juga, cukup kalau 100 motor juga cukup. Di sini juga tempat musola juga ada, sangat bersih, dan toiletnya juga banyak sekali. Terhitung kira-kira 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, ada 8 kamar mandi, jadi nggak sampai antri ya. Ini kayak ikan ya, tapi kelihatannya ini pembersih kaca atau cakar mut. Juga ada ikannya, ikan berdal. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Rombongan dari Mojowarno Jombang ini sudah selesai berdoa, sudah selesai tawasul, sudah kirim salam, sudah mulai turun dari aula makam Dewi Sekardado. Itu Pak Google channel MBC TV. Habis ini kita sowan ke belakang, tapi kita laporan dulu kepada juru kunci ambil bagaimana kisahnya ditemukannya makam Dewi Sekardado di kawasan sini.
Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Waalaikumsalam Mbak Bogel MPC TV mau mengupas tuntas dengan cerita-cerita sejarahnya Dewi Sekar Dadu. Kali Bapak Juru Kunci. Kaparingan asma sinten Bapak? Bapak Sutrisno. Bapak Sutrisno asli mriki nggih? Asli saking Tulungagung. Oh, Tulungagung. Nggih, asli Oh, Tulungagung. ngasih Tulungagung. Oke, Bapak Sutrisno niki pemirsa saking YouTuber Mbak Bogel MPC TV sik saged pirsani sejarahe makame Dewi Sekar Dadu pripun, Mbah? Ngaten ingkang badhe kula aturaken bilih kawontenan wonten ing makamipun Ibu Dewi Sekar Dadu. Kula atas nami Juru Kunci ingkang nenggo makamipun Putri Ayu Dewi Sekar Dadu inggih menika Bapak Sutrisno. Menawi nilik sejarah utawi perjalanan ibu menika saking Kerajaan Blambangan. Putrinipun Raja Blambangan inggih menika Minak Sembuyu. Kalau rumiyin saking kerajaan niku tansah kantuk napa musibah inggih menika keluarga saking kerajaan tansah kantuk masalah penyakit ingkang boten saged dipun warasaken saking keluarga menika wonten ingkang ngipip supados ngawontenaken sayembara utawi mados dhateng manggihi Syekh Maulana SH ngaten critanipun. Akhiripun keluarga ngutus dhateng pegawene utawi punggawanipun madosi inggih menika nemui dhateng Syekh Maulana SH. Kanten menika lajeng punggawanipun bidal dhateng padepokanipun menapa ingkang dados tujuanipun dipun tujukan dhateng Syekh Maulana SK nggih menika nyuwun supados sowan dhateng Kerajaan Blambangan kaperlu inggih menika supados nambani utawi ngobati putrinipun ingkang asma Dewi Ayu Sekar Dadu. Akhiripun bidal dhateng pedhekan dipun terami kalian Syekh Maulana SK akhiripun menapa ingkang dados kajipun lajeng punggawa menika dipun aturi kondur rumiyin dhateng Kerajaan Blambangan. Ternyata dhateng Kerajaan Blambangan langkung rumiyin duginipun langkung Syekh Maulana SK tinimbang punggawanipun. Berarti perjalanan mantuk niku dhisik Syekh Maulana SK saking kerajaan mriku. Nggih. Luar biasa. Nggih, lajeng ngoten dipun terami kalian rajanipun lajeng menapa ingkang dados keperluanipun dipun aturaken dhateng Syekh Maulana SK. Syekh Maulana SK akhirnya nggih
nyuwun perjanjian, aku gelem nambani keluargamu utawa putrimu, tapi keluarga kene kudu gelem mlebu nyang agamaku, yaiku agama Islam. Nggih, akhiripun perjanjian dipun setujoni kalian rajanipun. Akhiripun perjanjian sampun deal, akhiripun piyambakipun nggih maringi perjanjian, sampean iso marasake putriku bakal tak olehne anakku putriku ya Dewi Skardado. Piyambak mantu nggih. Akhiripun dipun tambani ternyata nggih alhamdulillah saged waras nggih. Akhiripun jangan waras-waras terus dipun nikahaken lami-lami wong diarani keluarga nggih, lami-lami terus nggarbini terus datang mriku kerajaan pihak kerajaanipun nggih sanjang malih aku meneh ya wis nikahne putriku bakal tak wehi sacuwil utawa sebagian teko lingkungan kerajaan wilayah. Akhiripun saranipun lami-lami terus rajanipun sampun ngertos maksudipun, akhiripun piyambakipun nggarbini bobot terus wonten mriku enten sak nggih keluargane sing boten remen, akhiripun nggih wonten cekcok kalian Syekh Maulana SK. Lajeng wonten ing mriku nggih titik-aken niku rada ditundung lah kasarane ngoten. Terus piyambakipun Syekh Maulana SK meninggal wekas kapan boyo putriku iki yen nglairake jabang bayi lek lanang tak jenengke Raden Paku ngaten. Tapi lek lahir wadon tak serahne keluarga kerajaan. Akhiripun lahirlah jabang bayi laki-laki. Nggih. Terus dipun namekaken Raden Paku. Wonten ing mriku gejolak malih nggih. Akhire sing jabang bayi niku nggih mungkin beberapa bulan ngoten dipundhut kalian keluarganipun boten ngertos saking ibuke Dewi Skardado pundhut dibuang dhateng laut. Nah, bayi niku. Tapi dibuang dhateng laut niku boten sarana dibuang plung ngoten mboten, dipun damelaken peti. Dipun balingan peti, dipun lebetekan peti, akhiripun dibuang teng laut. Ternyata teng laut wonten salah setunggalipun kapal dagang saking Gresik inggih menika kapal dagangipun Ki Ageng Pinatih. Ki Ageng Pinatih niku saudagar janda terkaya. Akhiripun peti niku saged ngubengi kapal. Ngubengi 3 kali ambalan terus nggih muter mawon akhirnya semerap kalian punggawanipun tuh ana peti kok sok ngubengi kapal iki ana apa-apa. Akhiripun laporan dateng juraganipun akhirnya coba jukuen petiku baik ana apa-apa. Akhiripun dipun pundhut dipun buka ternyata isi bayi. Akhiripun saking senenge terus angsal dagang dereng ngantos mantun saking senenge terus akhirnya dipun wantuk dateng Gresik nika lajeng dikelowontah akhir ageng dipun namekaken Joko Samudra. Saking Joko Samudra akhiripun ageng malih terus dipondokaken dateng Sunan Ampel ngaten tenipun ngantos dados Sunan Giri nika. Lajeng wangsul datang perjalanan ibu niku madosi liwat pesisir nggih kalian punggawane akhire nggih napa nitih prau napa nitih napa akhiripun ternyata kenging ombak terus istirahat sekedap dateng daerah mriku mulane ing mriku kan wonten patilasan dian sanjangipun wonten patilasanipun Ibu Dewi Ayu Skardado. Akhiripun sarane pun istirahat sampun sekeca akhirnya madosi malih
matus malih akhiripun nggih menika mungkin kapal tenggelam napa atu ternyata dados ninggalipun Ibu Dewi Ayu Sukardado. Kenging ombak akhiripun Ibu menika dipun sorong ketemuan kalian namine ulam keting saking kathah ulam keting. Ibune disorong ngantos nduki pesisir mriki. Dados Ibu menika disorong kalian ulam keting saking kathah ulam keting saged melawan arus. Ternyata wonten daerah mriki ketemuan kalian para nelayan. Para nelayan menika akhirnya piyambakipun sumerep lho kono kampul-kampul iso melawan arus sing apa dicedeki akhiripun nggih ternyata wonten jasadipun Ibu menika. Mulane akhiripun dusun mriki dipun namaken dusun Kepetingan. Tapi saderengipun dipun makamaken dhateng mriki sanjangipun rumiyin dipun asta dhateng dusun. Krana dusun menika dereng ngantos dipun makamaken ternyata Ibu menika sanjangipun nggih saged wicantenan aku aja dimakamne nang kene aku balekno ae nang daerah pesisir laut. Akhiripun injingipun dipun asta dhateng mriki nggih beto alat-alat sok saanune niku napa perlatane kangge makamaken Ibu. Upami wonten nate dipun makamaken teng dusun daerah Bluru napa mungkin mawon wonten patilasan dhateng mriku. Ternyata ngantos sak mangken kan mboten wonten patilasan niku. Akhiripun nggih menika dipun makamaken dhateng dusun Kepetingan derek Desa Sawan, Kecamatan Buturan, Sidoarjo. Dados menawi para ulama ngastani lek bilih Dewi Ayu Sukardado menika aslinipun nggih dhateng makam ing dusun Kepetingan. Jadi meyakini versinya ten mriki niku makame ten mriki. Nggih, aslinipun menawi wonten makam lintu-lintunipun wallahu alam mboten mawon. Tapi lek ningali dhateng TV nembe niki kula nggih ningali nate dhateng daerah Banyuwangi kan wonten patilasan nggih namine niku. Terus akhiripun nggih sing asli masih dhateng Giri nih wonten. Kula mireng ten Lamongan nggih wonten. Dhateng Lamongan. Nggih ten Gondang. Oh, kula nggih dereng mriko. Kula ngrumiyenaken mriki. Nggih. Lek masalah dhateng Giri menika ceritanipun mriko dipun damelaken makam. Rencanane putranipun Sunan Giri menika diboyong dhateng Giri menika. Ternyata nggih tetep boten purun ngoten. Akhiripun napa isine mriko napa lawone napa mboten ngertos wallahu alam ya nggih ngoten. Secara ngoten. Nggih, matur suwun. Bapak sinten wau? Bapak Sutrisno. Bapak Sutrisno sekilas sejarah asal usul makam Dewi Sukardado. Singkat cerita, Dewi Sukardado mencari putranya yang dimasukkan dalam peti, terombang-ambing, terkena ombak, akhirnya meninggal di laut. Akhirnya diketemukan seorang nelayan, dibawa ke sini, dibawa ikan keting. Jadi ikan keting itu mendorong melawan arus. Dan suatu keajaiban. Ikan keting kok bisa melawan arus, berarti suatu karomah dari Allah Subhanahu wa taala bisa melawan arus, diketemukan nelayan. Terus dimakamkan di sini, ngoten Pak. Nggih, matur suwun. Nggih, pramila menika bilih panjenengan upami tanglet penemuane tahun pira, tanggal pira kan mboten sumerap. Ternyata sing pasti niku nelayan niku damel padokan kangge tradisional menika menawi ngekholi utawi sedekah laut wulanipun wulan ruwah. Nggih. Wulan ruwah menika saking keluarga Balung Dawa menawi keluarga Bluru menika nggih sami-sami nelayane menika wulanipun wulan Maulud ngaten. Mriki ruwah nggih. Dhateng Balung Dawa
tak mriki ruwah nggih ngakoli lek saking Bluru menika wulan Maulud. Nggih dibeto mriki sedanten. Nggih, Oh, nggih. nggih. Kan beto tumpeng-tumpeng ngoten Oh, niku. Ya, kadang-kadang mungkin jeda waktune niku keyakinane Nggih, piyambak-piyambak. nggih, nggih. Oke, Bapak Sutrisno matur suwun sedikit memberi pencerahan sejarah asal-usul makam Dewi Sekar Dadu. Saking kula, Mbak Bogel, channel MPC TV. Saya sekian dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho walinayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Suwun. wabarakatuh. Sami-sami. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, inilah makam Raden Ayu Dewi Sekar Dadu yang telah diceritakan oleh Bapak Juru Kunci, yaitu Bapak Sutrisno, yang tadi memberikan kisah sejarahnya asal mula ketemunya Dewi Sekar Dadu. Nah, ini makamnya, alhamdulillah kita bisa masuk di ruangannya karena berkat juru kuncinya yang sangat ramah sekali, yaitu Bapak Sutrisno. Ini ukurannya persegi ya, maksudnya segi 8. Dan arsitekturnya juga jati kuno berukiran sangat rapi dengan kaligrafi yang ada di sekitar sini. Dengan ukiran-ukiran juga jati kuno. Oke, kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya wali. Assalamualaikum ya habib. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Rasulullah mutu Allah indatullah. Allah musik sakjroning ati, obah sakjroning rasa. Tepung rasa, padha rasa. Ya Dewi Sekar Dadu hadir. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Rasulullah mutu Allah indatullah. Allah musik sakjroning ati, obah sakjroning rasa. Tepung rasa, padha rasa. Ya Dewi Sekar Dadu hadir. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Rasulullah metu Allah indatullah. Allah musik sakjroning ati, obah sakjroning rasa. Tepung rasa, padha rasa. Ya Dewi Sekar Dadu hadir. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ja'altu Sulaiman ibnu Rahman wa ibnu Rahim al-Izzatu ibnu Sawafi fakul ma fis samawati wa ma fil ardi. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Muhammad, ya Muhammad, ya Muhammad, ya Jibril, ya Jibril, ya Jibril, ya Mikael, ya Mikael, ya Mikael, ya Israfil, ya Israfil, ya Israfil, ya Israel, ya Israel, ya Israel, ya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ya Rahman, ya Rahim, rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka man ihtajaba bi jabarutihi an khalqihi wala ainun tarahu la nitta wala ditta siwa. Subhanaka man ihtajaba bi jabarutihi an khalqihi wala ainun tarahu la nitta wala ditta siwa. Subhanaka man ihtajaba bi jabarutihi an khalqihi wala ainun tarahu la nitta wala ditta siwa. Allahumma hadi an-nittaina warzuqni ba'dataini. Allahumma hadi an-nittaina warzuqni ba'dataini. Rabbana
atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rombongan saking pundi? Saking Tumpang Malang. Malang. Tumpang Malang. Tumpang. Berangkat jam pinten? Jam 8 Mas. Jam 8. Tempat macet. Betul bis napa? Bis. Satu bis. Satu ya. Wis pokoke sak bis. Sak bis ya. Naik perahu nggih. Perahu. Nika juru kuncine sampean nyuwun. Drotot terkait. Nggih nyantai kene enak adem. Kula Lamongan. Lamongan. Nggih. Mriki. Mboten, kula liput saking YouTube. Oh. Nggih sampean tingali channel Mbah Bogel. Siap. Nggih, monggo. Temu gabung. Nggih, sampun. Matur suwun. Mbah Bogel. Nggih, Mbah Bogel channel. Nggih. Sapa? Oriwin. Monggo sekecaken. Monggo. Nyantai-nyantai sekecaken. Apa sih masalah? Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Kita sudah selesai berziarah di makam Dewi Sekardadu yang ada di Dusun Kepentingan Desa Sawuan, Kecamatan Buduran, Sidoarjo. Tadi melewati jalan ini ya, jalan cor-coran.
Jalan trotoaran jalannya cuma satu-satunya ini pakai motor, pakai roda 4 nggak bisa. Jadi untuk rekan-rekan yang mau ke sini berziarah ke makam Dewi Sekar Dadu yang ada di Dusun Kepentingan, Desa Sawan, Kecamatan Boduran, Sidoarjo, melewati jalan ini 1 meter, bisanya cuma roda 2. Jadi kalau roda 4 nggak bisa. Jadi kalau yang ke sini pakai roda 4, nanti turunnya di Pasar Ikan Buduran ya. Dari lingkar timur paling selatan nanti ada jembatan. Sebelah jembatan itu ada dermaga untuk perahu. Jadi untuk yang pakai bis, yang pakai elep, nanti turunnya di dermaga dekat Pasar Ikan, ada jembatan, nanti naiknya naik perahu. Jadi perahunya bayarnya 50.000 satu orang. Jadi kalau satu perahu kisaran 500. Tapi kalau naik motor bisa lewat sini. Ya. Tadi arahnya di sana ya. Arahnya di sana, ini saya zoom. Nah ini jaraknya kurang lebih 1 kilo dari luar desa Kepentingan. Ini ada warga yang mau ke tambak, jadi jalurnya jalur motor. Oke Pak. Jadi jalannya cuma satu ini, tidak ada yang lain. Jadi aksesnya akses roda 2. Selain itu naik perahu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit mengulas cerita dari Bapak Juru Kunci tadi, bahwasanya di area diketemukannya makam Dewi Sekar Dadu yang ada di Desa Kepentingan. Jadi sejarahnya dari kerajaan Blambangan yang dirajai yaitu Prabu Minak Semboyo, yang punya patih terkenal yaitu Patih Bajul Sengoro. Jadi kita kalau bahasakan Jawa, rajanya rojone jenenge Prabu Menak Semboyo. Lah patihe jenenge Bajul Sengoro. Singkat cerita, Raja Blambangan punya putri yang cantik jelita, yang pada saat itu sedang dilanda musibah sakit keras, yang di wilayah kerajaan Blambangan belum bisa ada yang menyembuhkannya. Dari tabib istana sudah dikumpulkan, belum bisa yang menyembuhkannya. Kemudian Raja Minak Semboyo membuat sayembara, disebar ke wilayah-wilayah kerajaan di Nusantara. Nah, kebetulan sebelum ada yang datang, Raja mempunyai wisik. Karena Prabu Menak Semboyo agama Hindu. Jadi bersemedi meminta kepada Sang Yang Widiwasa dikasih petunjuk bahwasanya ada yang bisa menyembuhkan, yaitu dari kerajaan Giri Kedaton, yaitu Syekh Maulana Ishak. Disuruhlah para punggawa ke wilayah Giri yang sekarang menjadi wilayah Kabupaten Gresik. Diundang ke sana, Kanjeng Syekh Maulana Ishak diminta untuk bisa datang ke Blambangan, yaitu untuk menyembuhkan putri dari Raja Menak Semboyo. Jadi Syekh Maulana Ishak menyanggupi bahwasanya mau ke Blambangan. Utusan dari kerajaan dari Blambangan disuruh pulang dulu. Sampean mulih dhisik, nanti tak tututi basa Jawa. Jadi pengawal dari Prabu Menak Semboyo
disuruh pulang dulu ke Belambangan. Nah, tidak dinyangka dan tidak dikira bahwasanya Syekh Maulana Ishaq lebih dulu datangnya lebih cepat daripada penggawa yang dari Gresik disuruh pulang. Alhasil di sana langsung menuju ke istana menghadap ke Prabu Minak Semboyo. Syekh Maulana Ishaq mempunyai permintaan. Ya, Sang Raja, saya mempunyai permintaan. Barangkali nanti saya bisa menyembuhkan putri Anda. Saya minta raja sekeluarga bisa memeluk agama kita, agama Islam. Nah, Sang Raja dengan berat hati menyanggupinya demi putri tercintanya supaya sembuh dari sakitnya. Meskipun bertentangan dalam hati, tapi demi putrinya bisa sembuh, akhirnya menyanggupinya masuk Islam. Kembali ke Prabu Minak Semboyo. Prabu Minak Semboyo juga mengasih hadiah kepada Syekh Maulana Ishaq. Sampean kalau bisa menyembuhkan putri saya satu, sampean saya jadikan menantu. Terus saya kasih hadiah separuh wilayah kerajaan Belambangan boleh kamu kuasai. Jadi itu janji dari Prabu Minak Semboyo. Alhamdulillah kesepakatan disetujui. Syekh Maulana Ishaq baru minta doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai agama yang dianutnya. Alhamdulillah, alhasil putri dari Raja Belambangan tersebut akhirnya bisa sembuh total. Akhirnya sesuai janjinya, Prabu Minak Semboyo tidak mau mengingkari janji karena ucapan sang raja itu adalah sebuah sabdo Pandito Ratu. Akhirnya Syekh Maulana Ishaq dijadikan menantu. Singkat cerita, akhirnya hari demi hari, bulan demi bulan, akhirnya putri Sekar Dadu mengandung bobot dari wong Jawa. Bobot dan suasananya beda. Keadaan wilayah Belambangan sudah berbeda dari wilayah Belambangan yang dulu. Karena apa? Syekh Maulana Ishaq di situ dikasih berperan untuk memperjuangkan agama Islam di situ, menyebarkan luas. Akhirnya pengikut dari Raja Minak Semboyo sebagai pemeluk agama Hindu merasa tersaingi. Jadi Prabu Minak Semboyo itu merasa tersaingi. Akhirnya dari penganut dari Syekh Maulana Ishaq sama penganut dari Raja Belambangan itu saling bergejolak, bersaing, dan akan terjadi pertumpahan darah. Karena dikira Syekh Maulana Ishaq menyaingi kedudukan seorang raja yang wibawanya pada saat itu sudah turun karena kemasyhuran Syekh Maulana Ishaq jamaahnya sangat luas di sana. Akhirnya mengutus patihnya yang namanya Bajul Sengoro itu disuruh membunuh. Jadi disuruh perang. Akhirnya Syekh Maulana Ishaq, daripada terjadi pertumpahan darah, Syekh Maulana Ishaq memilih mengundurkan diri atau melarikan diri atau hijrah kembali ke Gresik. Tapi dengan pamit dengan istrinya yaitu Dewi Sekar Dadu, wahai istriku, barangkali anak kita nanti lahir, kalau putri anak kita serahkan kepada ayahanda atau kerajaan Belambangan. Tapi kalau laki-laki, kasih dia nama Raden Paku. Akhirnya Syekh Maulana Ishaq meninggalkan kota Belambangan
supaya tidak terjadi pertumpahan darah. Nah, singkat cerita lagi, biar tidak memakan waktu, hari demi hari raja itu masih berpikiran, iya kalau nanti anakku cucu saya itu laki-laki, perempuan, kalau laki-laki, jangan-jangan nanti bisa mengganti bapaknya. Punya patih berembuk. Bagaimana kalau kita bunuh saja? Akhirnya raja sebagai kakek tidak menyetujui untuk dibunuh. Karena sebagaimanapun dia adalah termasuk turun dari kerajaan Blambangan. Akhirnya menyepakati untuk dibuang ke laut. Dengan dibuang itu dibikinkan peti, dilarung di laut. Jadi bayi kecil itu diambil, dilarungkan ke laut. Sampai di tengah laut ada seorang janda yang kaya raya pada saat itu, yang bernama Nyai Ageng Pinate, adalah saudagar kaya yang ada di wilayah Gresik. Perahunya mau berdagang kembali. Ternyata di tengah laut berputar, terus berputar, nggak mau melanjutkan. Ini ada apa? Ternyata ada kotak bayi. Jadi nahkoda kapal itu memberitahu sama Nyai Ageng Pinate, juragan, ini ada kotak bayi, perahu kita nggak bisa berjalan, bagaimana ini? Diambil saja, diangkat. Akhirnya bayi itu karena seorang janda tidak punya anak, senang hati, bergembira hati. Akhirnya bayi dibawa pulang ke Gresik, tidak jadi ke Bali, meskipun barang dagangannya masih numpuk. Dibawa ke Gresik, di basa Jawa ini diopeni, akhirnya dipondokno nanggone Kanjeng Syekh Sunan Ngampel di Surabaya. Nah, pada saat itu dikasih nama Joko Samudro. Nah, dari Nyi Ageng Pinate dipondokkan di Sunan Ngampel, diganti nama Ainul Yakin, Raden Ainul Yakin. Menyingkat waktu dari sejarah Kanjeng Sunan Giri, kita kembali ke Blambangan. Ibunya yang namanya Dewi Sekardadu bingung mencari anaknya ke sana kemari, tidak ada. Dikasih tahu Mbok Mban. Jadi yang menemani Tuan Putri itu biasanya Mbok Mban kalau zaman kerajaan. Di mana anak saya? Akhirnya diceritakan, dilarung di laut. Akhirnya Dewi Sekardadu naik perahu, akhirnya terdampar, tersapu ombak. Singkat cerita, tersapu ombak, akhirnya meninggal di tengah laut. Nah, ada nelayan dari tepi pantai menemukan ada apa itu? Nek cara Jawane ketimpul. Dilihat apa itu? Kok ada seperti manusia, kok seperti mayat. Ternyata dari arus air itu ke bawah, itu mayatnya didorong oleh sama ikan keting. Tadi ikan keting itu banyak sekali. Didorong sama ikan keting ke tepi, akhirnya ditemukan di pinggir pantai. Nelayan akhirnya di kawasan situ dinamakan Dusun Kapetingan karena ceritanya itu. Jadi cerita Dewi Sekardadu didorong ikan keting ke pinggiran pantai. Jadi dusun sekitar situ dinamakan Desa Kapetingan. Jadi awal mula desa ini ada dinamakan Desa Kapetingan karena sejarahnya dari mayatnya dari Dewi Sekardadu didorong sama ikan keting. Oke, mohon maaf karena cerita itu berbagai versi, mungkin ada sedikit atau banyak yang salah,
Pak Bokel channel MBC TV. Mohon maaf karena cerita itu di tempat sini berbeda, di sana berbeda, dan perlu diketahui makam Dewi Sekardadu di Sidoarjo di sini ada, di Dusun Kapetingan, Desa Sawuan, Kecamatan Budura, Sidoarjo. Kemudian di Lamongan juga ada, di Gondang, di Desa Gondang sana. Terus di Gresik juga ada, dekat Kedaton Giri. Jadi 3 tempat ini cerita juga berbeda-beda. Selanjutnya nanti kita menuju ke sana, kita review satu persatu biar lebih jelas. Masalah kebenarannya di mana, wallahu alam. Sekian dulu dari Pak Bokel channel MBC TV. Yang belum subscribe silahkan subscribe, karena subscribe itu gratis. Pak Bokel MBC TV akan selalu mengunjungi tempat-tempat religi, tempat-tempat sakral yang ada di wilayah Nusantara. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jas merah, jangan sampai melupakan sejarah.